Ya guys, ada mobil 30 jutaan, kita langsung cek ya. Dan di open di 55 juta rupiah, ada di lot 10 di Balai Lelang. Pajaknya mati di Desember 2020, odometernya di 83 ribuan. Dan di sini terkonfirmasi masih di grade B arah ke C nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi, kita lagi ada di Balai Lelang Sun nih. Ini saatnya lagi open house. Kita coba cek unit-unit apa aja yang ada di Balai Lelang Sun pada sore hari ini, yang akan dilelang esok harinya, dan masih dalam keadaan lelang tertutup. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu, langsung aja ikutin video gue sampai selesai ya. Oke, saksikan terus video gue guys. Oke guys, kita mulai nih dari unit ini. Ini adalah Toyota Agya G ya, automatic transmission tahun 2013. Di sini odometernya 81 ribuan, dan di sini terkonfirmasi grade-nya katanya masih serba cukup ya. Nanti kita akan coba cek. Pajaknya ini mati di bulan Desember 2019. Nah, ini salah satu pairnya. Di open di harga 80 juta rupiah. Coba kita cek ya. Nah, kalau dari eksterior untuk headlamp masih terbilang cukup oke. Catnya nih banyak kusam ya, kalau gue bilang wajar 2013, dan ada beberapa baretan-baretan kasar nih di bagian bumper dan lip sebelah kiri depan. Agak kurang presisi nih di bagian bumper sebelah kirinya. Velg masih bawaan, dan di sini bannya masih kurang lebih 60-70% ya, kondisinya kotor aja, dan masih cukup normal di bagian sebelah kirinya. Kita coba cek di sisi satunya guys ya. Ini di sisi satunya di sebelah kanan dari depan, dan kondisinya ini juga cukup kusam dan cukup kotor ya. Bumpernya ini lebih kurang presisi dibanding yang sebelah sisi satunya, dan ini juga mungkin ada klep yang patah ya, jadi mungkin kalau dicek harus di repair. Tapi overall keseluruhan dari sisi sebelah kanannya ini masih terbilang cukup normal. Kita coba cek di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya masih tampak cukup normal, hanya saja beberapa kaca filmnya ya, ini yang harus diganti karena sudah beberapa lepas dan sobek. Jadi ini harus diganti. Stop lamp masih terlihat cukup baik, tidak ada sensor mundur di bagian belakangnya atau sensor parkir. Kondisi masih cukup normal, hanya beberapa baret-baret yang kasar ya. Dan ini sudah terbilang di repair dan dicat ulang atau diganti nih. Bumpernya beda sekali dengan warna fender atau warna pintu bagasi nih. Jadi terlihat belang. Kita coba cek di sisi sebelahnya. Nah, ini di sisi sebelah kiri dari belakang, kondisinya masih terbilang normal. Belum ada yang penyok dan agak kurang presisi ya di bagian bumpernya. Dan di sini kondisinya cukup kusam sih kalau gue bilang. Kita coba intip bagian interiornya nih. Ya guys, ini di bagian interiornya terbilang masih cukup rapi ya. Joknya masih trim bawaan pabrik. Door trimnya masih terbilang cukup baik. Sudah double din head unitnya. Belum ada kusam di bagian setir dan juga di bagian dashboard nih. Ini masih terbilang cukup rapi sih kalau gue bilang. Di sini automatic transmission ya. Jadi untuk interiornya kalau gue bilang masih cukup baik sih. Oke guys, ini adalah Agya G automatic transmission. Ini tahun 2013, odometer di 81 ribuan. Pajaknya mati di Desember 2019 kemarin, dan di sini eksteriornya kalau menurut gua C arah ke D, interiornya masih cukup baik, dan mesinnya C arah ke D ya. Dan di open di harga 80 juta rupiah, ada di lot 17 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung aja hubungi Balai Lelang Sun, ada di deskripsi ya. Oke guys, lanjut nih, ada mobil SUV lumayan. Nah, kita langsung cek. Ini adalah Grand Vitara JLX ya, yang 2000 cc automatic transmission, warnanya silver seperti ini, tahun 2006 nih. Odometer di 163 ribuan, pajaknya mati di April 2020 kemarin, dan di sini masih terkonfirmasi semuanya serba cukup. Tapi nanti kita cek ya. Di sini sih mesinnya yang agak gue bilang kasar sih, tadi sudah dicek. Dan di open di harga 60 juta rupiah ya, ada di Balai Lelang Sun. Coba kita langsung cek di eksterior. Headlampnya sudah terlihat cukup kusam, jadi harus dipoles ulang. Fog lampnya sih masih terbilang cukup baik. Lalu di bagian eksterior lainnya, di bagian bumpernya nih terbilang banyak yang harus diganti nih. Kalau di bagian catnya nih juga sudah sangat kusam ya, dan ada beberapa yang harus jadi PR, termasuk di sini ada fendernya ya, ada yang penyok. Di bagian bumpernya ini juga kurang rapi, harus di repair ulang. Kita cek di bagian sisi satunya. Nah, ini di bagian sisi satunya masih terbilang cukup ya, tapi di sini masih ada dempulan yang sudah pecah. Kondisi velgnya masih OEM dari bawaan Suzuki-nya. Dan bannya nih kondisinya kurang lebih 50% ya, sih terbilang cukup normal, hanya catnya aja yang kusam. Kita coba cek di belakangnya nih. Oke guys, ini di bagian belakangnya dari Vitara, stop lampnya sebelah kiri masih oke, hanya beberapa ada noda ya, dan ini harus dipoles ulang.
Sudah defogger nih di bagian kaca belakangnya, dan juga sudah ada wiper, ada beberapa penyok dan beberapa baret ya di bagian bumpernya. Kita cek bagian sisi satunya nih. Oke, ini di bagian sisi sebelah kanannya terbilang kotor, lalu masih tampak cukup normal, hanya saja ada beberapa yang kurang presisi di bagian nutnya ya. Dan di sini juga sudah ada roof rail, dan roof railnya ini kayaknya sudah getas, jadi harus diganti. Dan kondisinya ya masih sangat kusam ya kalau gue bilang di bagian catnya atau eksteriornya. Coba kita intip bagian dalamnya nih. Oke guys, ini di bagian interiornya masih terbilang cukup kalau gue bilang automatic transmission. Joknya ini masih sarung ya, jadi trim bawaan pabriknya masih mungkin cukup baik. Sudah ada kusam di bagian armrest di door trimnya, di beberapa pintunya ya. Lalu di bagian dashboardnya ini masih terbilang cukup oke, dan kusam nih di bagian setirnya nih. Kalau gue bilang nih terbilang cukup sih untuk interior ya. Oke, dan satu lagi PR di bagian interior, di sini juga sudah getas ya, lemnya juga sudah agak mengopas di bagian spion yang depan ini. Oke guys, ini adalah Suzuki Grand Vitara GLX ya, 2000 cc automatic transmission, yang ini tahun 2006. Odometer di 163 ribuan. Kalau gue bilang eksteriornya kurang ya, interiornya masih terbilang cukup. Mesinnya nih cerah gede nih karena mesinnya cukup kasar kalau gue bilang. Pajaknya mati di April 2020 kemarin, open bidnya di 60 juta rupiah. Dia ada di lot 20 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman langsung aja cek deskripsi ya untuk informasinya Balai Lelang Sun. Ya guys, ada mobil 30 jutaan, kita langsung cek ya. Ini adalah Toyota Vios G manual transmission, yang ini tahun 2004, berarti ini masih generasi awal-awal ya, generasi 1. Odometernya di 154 ribuan, pajaknya mati di Januari 2020 kemarin. Dan sini terkonfirmasi kondisinya C ya, nanti kita akan coba cek. Di open di 35 juta rupiah. Kita langsung cek aja nih Viosnya. Ya ini kalau gue bilang di eksterior ini kurang ya, karena ini sudah banyak cat yang lupas dan juga kusam seperti ini. Headlampnya nih guys, udah sangat kusam dan kuning banget. Catnya ini pernisnya juga sudah kacau ya. Nah kita lihat di bagian topnya seperti ini nih kondisinya, jadi sudah kayak terpanggang banget catnya, dan ini harus segera di repaint. Dan seperti ini nih kondisinya di bagian sisi sebelah kanannya, kusam banget ya. Lalu di sini velgnya bukan lagi bawaan dari Toyota, sudah diganti dari OEM-nya Jazz nih biasanya nih seperti ini. Lalu kondisi bannya sudah 40%, jadi ini harus diganti aja. Kita cek di sisi satunya nih. Kalau di sisi sebelah kiri dari depan kondisinya ya kalau gue bilang sih kurang ya. Dan di sini nih ada beberapa baret yang sedikit sudah mengarat. Di belakangnya itu listnya di bagian pintunya sudah hilang ya. Oke, kita coba cek nih bagian belakangnya. Ya, di bagian belakangnya ini juga cukup kurang, ada baretan di bumper belakangnya. Ini udah baretan kasar, harus di repair dan di repaint juga. Tidak ada sensor parkirnya di belakang juga. Lalu di bagian bagasinya ini sudah sangat kusam ya, dan ini harus di repaint. Defogger pastinya di kaca belakangnya, kita lihat di sisi satunya nih. Nah ini di sisi satunya ya, jadi terkonfirmasi kalau menurut gue ini masih di arah D ya, ini kurang sih. Kita coba cek interiornya nih, kita intip. Ini interiornya dari Vios G masih terbilang cukup ya, hanya kotor aja. Lalu di sini joknya seperti Blue Drew ini warna hitam. Dashboardnya masih terbilang cukup baik, sudah double din di bagian head unitnya. Belum ada kusam sih yang terlalu berlebih di bagian setir dan dashboard ya. Nah untuk door trimnya ini masih terbilang cukup oke sih. Jadi untuk interior masih terbilang cukup lah kalau gue bilang. Oke guys, ini adalah Vios G ya, tahun 2004 generasi 1 nih, manual transmission. Odometernya di 154 ribuan. Kalau kita cek tadi kelilingin eksteriornya ini kalau dibilang kurang, interiornya masih terbilang cukup ya. Mesinnya C arah ke D. Dan di sini pajaknya mati di Januari 2020 kemarin, di open di 35 juta rupiah nih, ada di lot 7 di Balai Lelang Sun. Oke, buat teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Sun ya. Langsung aja, ini adalah Honda CR-V yang K24 ya, 2400 cc, warnanya silver seperti ini, automatic transmission tahun 2007 nih. Pajaknya mati di Desember 2020, odometernya di 83 ribuan, dan di sini terkonfirmasi masih di grade B arah ke C nih katanya. Kita langsung cek aja nanti. Dan di open di harga 84 juta rupiah nih. Kita cek aja kelilingnya. Kalau untuk dari segi eksterior ini masih terbilang oke ya. Eksterior ini butuh dipoles, headlampnya masih terbilang cukup baik nih. Masih oke banget, ada beberapa baretan-baretan yang halus ya kalau gue bilang. Velgnya OEM dari CR-V-nya atau dari Hondanya, bannya masih sekitar 70% ya kurang lebih. Dan masih cukup normal ya di bagian sebelah kanan dari depan. Kita cek di sisi satunya nih. Oke guys, ini dari sisi satunya CR-V masih terbilang cukup normal ya. Hanya catnya aja nih yang kusam dan ini harus dipoles lagi. Dan di sini kondisinya masih terbilang sangat normal kalau gue bilang dari sisi belakang. Kondisi mesinnya tadi sudah kita tes dan ini masih halus ya, masih oke banget.
Kita coba cek di belakangnya nih. Oke guys, ini di bagian belakang dari CR-V dan kondisinya masih sangat normal nih kalau gue bilang. Pastinya sudah defogger ya di bagian belakangnya. Belum ada yang terbilang penyok-penyok dan ini masih sangat presisi semua. Stop lampnya masih terbilang cukup oke dua-duanya. Kita cek di sisi satunya nih. Nah ini masih cukup oke ya kalau gue bilang. Tuh stop lampnya masih terbilang cukup baik. Nut-nutnya masih semuanya terbilang presisi nih, normal semua. Kita intip nih interiornya nih. Ya guys, ini bagian interiornya nih masih cukup rapi gue bilang ya. Joknya kulit masih bawaan dan ini kondisinya masih terbilang cukup oke. Belum ada yang pecah atau sobek ya dari joknya. Door trimnya masih terbilang cukup baik. Head unitnya sudah double din TV seperti yang kita lihat, automatic transmission. Lalu dashboard dan juga setirnya belum ada yang kusam, plafonnya juga masih terbilang cukup baik nih. Ini kayaknya akan jadi pilihan beberapa orang buat besok nih di lelang. Kondisinya masih cukup baik. Ini adalah Honda CR-V RE1 ya. Ini yang K24 atau 2400 cc automatic transmission tahun 2007. Odometer di 83 ribuan. Pajaknya mati di Desember 2020 nanti nih, masih oke banget dan di open di 84 juta rupiah dan kondisinya eksteriornya C, interiornya masih cukup baik, mesinnya masih terbilang cukup baik ya. Ada di lot 8 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman langsung aja cek Balai Lelang Sun ya untuk CR-V ini. Oke guys, next di sini ada Suzuki R3 nih. Suzuki R3 GX manual transmission tahun 2013. Odometernya di 81 ribuan dan pajaknya mati di Desember 2019 dan ini salah satu PR ya. Terkonfirmasi masih serba C dan kalau gue bilang nanti akan kita cek ya. Mesinnya sih masih oke, cuman harus di spuring dan balancing nih di bagian kaki-kakinya karena ada agak sedikit goyang-goyang ya. Tapi bukan di sasis sih. Intinya nanti kita cek di kelilingnya. Dan di open di harga 80 juta rupiah. Nah kalau dari eksterior nih masih terbilang cukup apik ya. Untuk catnya butuh dicuci dan dipoles lagi. Headlampnya masih terbilang cukup oke, masih presisi di bagian bumper dan fendernya di bagian sebelah kanan ya. Lalu untuk bagian velgnya ini masih OEM bawaan Suzuki dan kondisi bannya ini kurang lebih sekitar 50% hampir keseluruhannya, tapi di bagian belakang sebelah kanan itu bannya masih oke nih 65% kurang lebih ya. Lalu kita cek di sisi satunya. Nah ini di bagian sisi sebelah kanan masih sangat normal juga, masih presisi dan tidak ada kelihatan yang baret-baret kasar ataupun penyok ya. Jadi masih terbilang cukup nih kalau gue bilang oke banget. Nah kita cek di belakangnya. Di belakangnya juga masih terbilang normal ya untuk R3 GX ini dan stop lampnya masih oke, tidak ada sensor mundur di bagian belakangnya, tapi kondisinya masih terbilang normal. Bagian sisinya bumper dan fender belakang masih sangat presisi. Kita cek di sisi satunya pun juga sama ya, masih sangat presisi dan ini kondisinya masih terbilang cukup oke. Hanya di kaki-kakinya nih butuh di spuring ya dan di balancing lah paling enggak. Kita intip bagian interior nih. Oke guys, ini di bagian interior masih terbilang cukup ya. Ini joknya masih trim bawaan dari pabrikan, door trimnya masih terbilang cukup baik. Lalu di bagian setir belum ada yang kusam dan di dashboard pun juga masih oke ya. Head unitnya masih bawaan nih dari Suzuki-nya. Jadi masih terbilang cukup sih kalau gue bilang. Oke guys, ini adalah Suzuki R3 GX ya. Tahun 2013 dan di sini odometernya 81 ribuan, eksteriornya kalau gue bilang cukup oke dan di sini interiornya cukup baik, mesinnya terbilang C, hanya kaki-kakinya yang butuh di spuring atau balancing dan dicek kembali. Pajaknya mati di Desember 2019 kemarin, salah satu PR juga dan di sini di open di harga 80 juta rupiah, ada di lot 18 ya di Balai Lelang Sun. Ya next guys, ini ada SUV lagi dan ini ada Toyota Rush yang tipe G automatic transmission tahun 2012 nih. Warnanya silver dan masih terbilang cukup oke, odometernya di 136 ribuan. Pajaknya mati di April 2020 kemarin dan di sini terkonfirmasi semuanya masih C, di open di 95 juta rupiah. Nanti kita cek nih. Kalau dari eksterior masih terbilang cukup ya di bagian depan. Headlampnya ini yang sudah agak kusam dan menguning, masih presisi di bagian sebelah kiri dari depan untuk fender dan juga bumpernya dan cukup normal ya di bagian sisinya. Velgnya masih OEM dari Toyota dan kondisi bannya masih oke nih, dweller ya, dan masih kondisi sekitar 65-70%. Kita cek di sisi satunya. Di sisi satunya pun juga masih tampak normal ya di bagian sampingnya, di sisinya dan di fender dan bumpernya ini masih cukup presisi kalau gue bilang. Sangat normal dan catnya nih butuh dipoles lagi. Kita cek di bagian belakangnya nih. Di bagian belakangnya juga masih tampak normal, hanya terbilang kusam aja. Stop lamp masih oke, ada dua sensor parkir di bagian belakangnya. Dan kondisinya agak kotor ya, dikusam di bagian over fendernya, tapi masih oke ya, masih normal. Kita cek di bagian sisi satunya.
Di bagian sisi satunya dari belakang nih juga masih tampak normal nih, masih oke banget. Kaca belakangnya sudah ada defogger pastinya untuk Toyota Rush ini, dan masih oke banget ya. Kita intip bagian interiornya nih. Oke guys, ini bagian interior dari Toyota Rush, kondisinya masih terbilang cukup oke. Head unitnya double din tapi masih belum TV ya, bawaan dari Toyotanya. Automatic transmission, setirnya masih terbilang cukup baik nih, belum ada kusam yang berlebih ya. Lalu joknya ini masih sarung dan masih terbilang cukup oke, belum ada yang sobek-sobek, jadi masih terbilang cukup baik nih untuk interior nih, untuk Rush ini ya. Oke guys, ini adalah Toyota Rush yang tipe G automatic transmission tahun 2012, dan di sini warnanya silver metallic. Kondisinya di eksterior kalau gue bilang cukup, interiornya cukup baik dan mesinnya terbilang cukup ya. Odometernya ada di 136 ribuan, pajaknya mati di April 2020 kemarin, dan di sini di open di 95 juta rupiah, ada di lot 13 di Balai Lelang Sun. Oke, ini banyak yang nanya ini, DM ke Instagram gua, Jazz ya, kita cek aja. Ini adalah Honda Jazz 1500 cc IDSI, tapinya automatic transmission, tapi CKD ya. Dan ini tahun 2007, odometer di 77 ribuan, pajaknya mati di bulan Maret 2020 kemarin. Terkonfirmasi sini masih serba cukup, cuma nanti kita cek lagi di open di 55 juta rupiah. Ini yang bentuknya ini tahun 2007 gen terakhir ya. Jadi nanti sudah beda MNC, dan ini kita coba cek. Kondisi catnya masih terbilang cukup oke, headlampnya sedikit mengusam, butuh dipoles dan akan lebih baik lagi ya. Lalu di bagian sisi sebelah kiri dari depan masih terbilang cukup normal, kondisinya nih agak sedikit ceper sih kayaknya sih, terlihat ya kalau teman-teman cek nih, dan sudah ada beberapa cat yang agak nimbul, jadi ini butuh di repaint tapi tidak masalah sih. Ada juga di retak bumper ya, dempulannya terlihat seperti ini. Kita coba cek di sisi satunya nih. Oke, di sisi satunya kalau lihat dari bawahnya nih, di bagian lipsnya, jadi kalau misalnya teman-teman lihat, nah ini harus di repair ya, kayaknya catnya sudah kropos semua. Lalu kondisi bannya, velgnya masih OEM dari Honda ya, kondisinya nih sekitar 50-60% kurang lebih. Masih sedikit presisi ya di bagian bumper dan juga fendernya. Di hoodnya nih, ini banyak juga spotting atau water spotting, dan agak sedikit sudah buram ya warnanya, jadi butuh dipoles ekstra. Kita cek bagian belakangnya nih. Oke guys, ini di bagian belakang dari Honda Jazz masih terbilang cukup oke. Defogger pasti bagian di belakangnya. Lalu di sini masih tampak oke. Stop lampnya ya masih terbilang jernih banget nih. Agak sedikit kurang presisi sih di bagian bumper sebelah kanan, dan ini agak sedikit harus di repair, cuman ini masih minor lah kalau gue bilang. Kita coba cek di sisi satunya ya, seperti ini nih. Kondisi di sisi satunya masih terbilang cukup normal, hanya ada beberapa titik catnya yang sudah mengelupas, dan ini harus di repair dan di repaint lagi. Ya, masih cukup normal kalau gue bilang. Kita langsung intip bagian interior nih. Bagian interior dari Jazz sudah di trim ulang warna hitam dan merah joknya ya. Door trimnya masih oke. Lalu di sini dashboardnya dan setirnya masih terbilang cukup baik nih, dan head unitnya sudah diganti seperti itu ya, double din TV. Ya, kondisinya masih cukup bersih kalau gue bilang. Automatic transmission ya, seperti itu. Jadi ini kalau gue bilang masih terbilang cukup baik sih untuk di bagian interiornya. Ini adalah Honda Jazz IDSI CKD automatic transmission tahun 2007 nih. Eksteriornya masih terbilang C, interiornya cukup baik, mesinnya masih terbilang C ya. Odometernya ada di 77 ribuan, pajaknya mati di bulan Maret 2020 kemarin, dan di open di 55 juta rupiah, ada di lot 10 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Sun. Ya guys, jadi masih banyak banget nih unit-unitnya. Nih salah satunya ada Innova. Ini adalah Innova yang G ya, 2000 cc manual transmission tahun 2007, odometernya di 190-an. Kondisinya masih serba C, 73 juta rupiah. Lalu di sono ada Innova lagi nih. Nah, ini adalah Innova G juga automatic transmission tahun 2008, tapinya odometer di 173 ribuan, dan ini ada di lot 15, open bidnya 80 juta rupiah. Nah, sebelahnya nih ada Avanza yang tipe E ya, tapi di sini tahun 2013, odometer di 213 ribuan, di open di 74 juta rupiah nih, ada di lot 4 di Balai Lelang Sun. Nah, yang ini Veloz nih, Veloz di 2012 automatic transmission, odometernya di 116 ribuan, pajaknya di Desember 2020 nanti, jadi masih hidup ya. Di open di 90 juta rupiah nih, terkonfirmasi semua grade-nya di C ya, ada di lot 19. Jadi gue nggak bisa satu persatu ya, karena unitnya agak banyak dan cukup panjang waktunya. Di sini juga ada Grand Max ya, dan ini ada sekitar 8 unit Grand Max, opennya di 80 jutaan, masih belum turun-turun sih. Kondisinya masih ke arah ke D kalau gue bilang. Dan masih banyak lagi unit-unit di belakang yang akan dilelang pada besok harinya.
Jadi buat teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Untuk informasi lebih lengkapnya ada di deskripsi ya. Jadi buat teman-teman langsung aja hubungi adminnya melalui Balai Lelang Sun ini, dapatkan list-list atau final list dari unit-unit yang akan dilelang oleh Balai Lelang Sun pada esok hari, dan juga bisa mendapatkan valid dari jadwal lelang yang akan datang ya. Oke guys, that's it for today. Sekian aja untuk informasi open house dari Balai Lelang Sun di sore hari ini. Sudah agak mendung juga. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan informatif untuk teman-teman semua. Jangan lupa cek deskripsi untuk informasi Balai Lelang Sun ya. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.